Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enci Arliani dengan NIM 51124200009, Prodi Teknik Arsitektur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai penghawaan alami sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Fisika Bangunan. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Dalam video ini saya mencoba menjelaskan dalam beberapa bagian. Yang pertama terdapat pengertian dari penghawaan alami, yang kedua terdapat aspek yang berkaitan, ketiga terdapat sistem kerja dari penghawaan alami, yang keempat terdapat contoh bangunan arsitektur yang menerapkannya, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Oke, penghawaan alami. Pengertian dari penghawaan alami ini memiliki arti sebagai sistem pertukaran udara dari dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka agar dapat memperoleh aliran aliran udara dan suhu ruangan yang baik dan sesuai. Nah, elemen bangunan ini contohnya adalah pintu, jendela, atau ventilasi. Nah, dari adanya penghawaan alami inilah akan tercipta sebuah kenyamanan dan lingkungan yang sehat bagi para penghuni bangunan karena adanya adaptasi dari kelembapan dan suhu ruangan yang baik dan sesuai dengan lingkungannya. Oke, kita berlanjut ke beberapa aspek yang memiliki keterkaitan dengan penghawaan alami. Yang pertama terdapat kuantitas atau jumlah dari bukaan ventilasi, kemudian terdapat penempatan ventilasi pada titik ruangnya, ketiga terdapat arah angin, kemudian penataan ruang, pencahayaan, kelembapan, luas bukaan, dan orientasi dari bangunan. Nah, setelah itu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem kerja dari penghawaan alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan setidaknya 6 dari jenis sistem penghawaan alami. Yang pertama terdapat ventilasi silang atau cross ventilation, merupakan sistem yang meletakkan bukaan pada arah yang saling berhadapan sehingga terjadi pertukaran udara dari dalam keluar bangunan. Nah, yang kedua di sini terdapat ventilasi pasif, stop ventilation, yaitu sistem yang menggunakan strategi pendinginan pasif yang mengambil keuntungan dari stratifikasi suhu. Nah, terdapat dua prinsip penting di dalamnya, yaitu udara panas akan naik ke atas dan lingkungan pertukaran udara. Dan yang ketiga terdapat evaporative cool towers, yaitu sistem yang menggunakan asas langsung evaporatif pendinginan. Sedangkan sistem yang keempat yaitu terdapat night ventilation of thermal mass. Sistem ini mengambil keuntungan dari sifat kapasitif bahan besar untuk mempertahankan kenyamanan suhu ruang. Dan yang kelima ini terdapat earth cooling tubes atau cool tubes. Nah, sistem bangunan pendinginan ini digunakan untuk mendinginkan ruang dengan membawa udara luar ke dalam ruang interior melalui pipa bawah tanah atau udara tubes. Dan yang terakhir terdapat sistem earth sheltering. Nah, sistem earth sheltering ini meletakkan bangunan di bawah tanah. Pada dasarnya merupakan implementasi pasif dari prinsip tanah yang mendasari sumber pompa panas. Nah, pada sistem ini tanah yang menyediakan lingkungan hangat di musim dingin, dan sebaliknya tanah juga menyediakan lingkungan yang dingin di lingkungan yang panas. Berbeda dengan atmosfer lingkungan di atas tanah. Nah, setelah sistem penghawaan alami, kita beralih ke contoh bangunan arsitektur yang menerapkannya. Kita mulai dari bangunan pertama di kawasan Indonesia, yaitu bangunan tradisional rumah adat Karo. Rumah adat Karo atau rumah adat Siwalu Jabu ini merupakan rumah adat Batak yang berasal dari Sumatera Selatan. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk atapnya yang benar-benar tinggi merupakan salah satu bukti dari adanya penerapan sistem penghawaan alami dalam iklim tropis lembab, khususnya di kawasan Indonesia. Yang kedua terdapat The Solar 21 Building di Lisbon, Portugal. Nah, bangunan ini memiliki ventilasi alami yang berfungsi sebagai bangunan hampir nol energi, dan kita lihat dengan ruang kantor berada di sisi selatan dan dari gedung untuk memanfaatkan pencahayaan alami dan memanas matahari. Berikut saya tampilkan gambarnya. Oke, kita berlanjut ke bangunan ketiga, yaitu Malator di Dredstone. Bangunan unik ini merupakan karya arsitektur asal Wales. Jika kita perhatikan, bangunan ini menerapkan dari adanya prinsip earth sheltering. Nah, prinsip earth sheltering ini juga diterapkan pada rumah Danny Ridge di Big Sur, California.
Nah, arsitek ini menempelkannya pada salah satu bagian bukit, hanya satu bagian rumah berserta atap yang masih tampak dari kejauhan. Ruangan lainnya juga tertutup di bawah tanah. Dan yang terakhir merupakan bangunan yang terdapat di Indonesia juga, yaitu Green School di Sibangkaja, Bali. Bangunan The Green School ini dibangun oleh PT Bambu dan memiliki ciri khas desain yang unik dengan membangun struktur geometris yang tidak teratur dan berliku-liku. Nah, bangunan ini juga dibangun dengan menggunakan bambu. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dari materi. Kesimpulannya itu, sistem penghawaan alami pada bangunan arsitektur dapat dibangun dengan baik apabila memperhatikan kaidah dan aspek yang berkaitan dengan sistem penghawaan alami itu sendiri. Selain itu, sirkulasi dalam bangunan juga memiliki peran penting dalam menciptakan adanya penghawaan alami dalam bangunan agar pengguna merasa nyaman, sehingga memperjelas penerapan dalam prinsip dan kaidah teori arsitektur guna mencegah adanya permasalahan dari yang tidak diinginkan. Dari itulah kita juga perlu mengetahui teorinya dan dapat menerapkannya dalam merancang sebuah bangunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.